dalam literatur kitab fikih bahkan ada yang mengatakan 2 rakaat ada yang dihitung masih sholat tarawih. Misal sholat tarawih di masjid dekat sini misal ya, 2 rakaat kemudian balik ke rumah, lanjut di rumah 2 rakaat, kemudian balik ke masjid lagi 2 rakaat, kemudian balik ke rumah, sah saja sholatnya. 2 rakaat dulu di masjid, kemudian balik ke rumah pijet dulu, boleh. Kemudian lanjut 2 rakaat di rumah, setelah 2 rakaat di rumah makan dulu, boleh. Sah, sah saja, tidak ada masalah. Mau pilih yang 8 rakaat, pertama 8 rakaat di masjid, kemudian di rumah dilanjutkan, silahkan, tidak ada masalah. Yang salah itu nggak sholat tarawih tapi ngajak debat masalah tarawih. Ini yang banyak terjadi zaman ini, nggak boleh. Kita hargai itu perbedaan, kita hargai. Yang kedua, cari kesalahan hobinya. Hobinya cari kesalahan. Ini zamannya. Ya Musa, madum tala taradunu bakat tughfar fala tashtagil bi uyubi ghairi. Jangan sibuk sama dosanya orang lain. Ahlus sunnah wal jamaah itu tenang, damai. Kayak belum lama ini diumumkan dari BMKG mau ada gempa megatrust misal. Ahlus sunnah wal jamaah itu nggak terus ikut geger begitu, adakan istighotsah. Walaupun dari BMKG nggak mungkin bohong juga, cuman bukan kemudian takut yang berlebihan kemudian mengurung diri di rumah, nggak begitu, nggak begitu. Lawang yang bulan Juni kemarin saja ada yang mengumumkan kiamat, kita tenang. Tanggal 29 Juni kemarin itu ada peramal dari India mengatakan 29 Juni itu akan terjadi kiamat, pending sampai hari ini nggak konfirmasi. 2012 kalau ingat, ada yang ingat 2012? Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 itu juga ada yang mengumumkan kiamat, banyak yang takut. Sampai masuk dalam kamarnya siapkan lampu senter, gimana sih? Berlebihan. Kenyataannya juga mundur, pending sampai sekarang. Itu yang umumin juga nggak konfirmasi. Harusnya kan ngasih tahu, nggak jadi kiamat karena ada renovasi jahanam. Kasih tahu. Nggak ngasih tahu. Lah kita tenang, nggak geger. Kalau ada kayak gitu kita nggak geger. Lah ini termasuk yang kita takutkan adalah yang lebih besar daripada itu, perpecahan. Kenapa? Kadang-kadang kita ini nunggu kesalahan orang lain, cari kesalahan orang lain. Ahlus sunnah wal jamaah ikut sama gurunya, ikut sama kiainya, ikut sama habibnya, ikut sama semua guru-gurunya. Ikuti anjuran mereka, para ulama kita, duduk tenang begini. Ahlus sunnah wal jamaah. Negara kita dalam kesulitan ekonomi, baca doa yang banyak, minta sama Allah. Tadi mahalul qiyam banyak berdoa, ya Allah luaskan rezeki saya. Ya Allah saya minta begini, saya minta begini, minta begini, minta begini. Itu Ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ikut-ikut kemudian mengejek pemerintah kita, mengejek kepolisian kita. Nggak begitu Ahlus sunnah wal jamaah, nggak begitu. Saya kasih ini, saya kasih satu contoh yang gampang. Ini hanya sekedar permisalan biar kita paham kondisi negara kita. Ada ibu-ibu naik motor, mak-mak, kemudian diberhentikan sama polisi. Berhenti. Mak-mak tadi tanya, loh Pak polisi salah saya apa? Sudah diem aja, pokoknya ibu salah. Pak polisi, salah saya apa? Pokoknya ibu salah. Polisinya melanggar marka, saya nggak melanggar lampu lalu lintas, spion saya juga lengkap, knalpot saya juga nggak aneh-aneh, standar semuanya. Salah saya apa? Pokoknya kamu salah. Ya salah saya apa? Yang paling fatal salah kamu satu, motor Yamaha, helmnya Honda. Karena emak-emak yang digitukan langsung dijawab, oh kalau begitu salahnya Pak polisi lebih fatal. Kenapa? Seragam polisi, polpennya pilot. Jelas maksudnya? Maksudnya maknanya saling mencari kesalahan ini nggak akan selesai.
Kadang-kadang kebaikan seumur hidup bisa baik 50 tahun baik, cuman satu kali salah seakan-akan 50 tahun ini hilang semuanya. Coba ada satu kiai tua sekali, umur 90 tahun tapi masih kuat. Dia punya pondok pesantren. Dia ini satu kali waktu ngimami sholat maghrib. Setelah selesai, ada jamaah yang maju ke tempat pengimaman. Pak Kiai, mohon maaf, tetangganya pondok pesantren itu, tetangganya Pak Kiai yang ikut sholat di masjid itu memang biasanya orang aktif di masjid itu, bukan santrinya. Pak Kiai, kalau Pak Kiai ada waktu, sekarang ini saya umumkan sama warga kita, paling cuma 10 atau 13 orang yang ikut sholat di sini, warga kita saja, untuk tahlilan di rumah saya, kirim doa sama orang tua saya. Kalau Pak Kiai mau, kalau Pak Kiai misalkan sibuk atau mungkin mau mengajar, tugaskan santri lah Pak Kiai. Karena kiainya ingin melegakan, maka kiainya kemudian mengatakan sama Sohibul Bait tadi atau yang undang tadi, baik nggak apa-apa, saya ke rumahmu. Oh, ini kiai karismatik, sangat dihargai. Saking senangnya dia, maka dibelikan semua kesukaan kiai. Ikan bakar disiapkan, ayam disiapkan, rahang tuna disiapkan, ini disiapkan, semua. Kiainya suka sama pedes, sambel semua jenis disiapkan, sambel kecap, sambel terasi, sambel bawang, sambel level-level, sambel iblis, setan, semua disiapin buat kiainya. Kiainya melegakan, sudah disiapkan, dimakan. Sambel itu tadi digaduh, dimakan sama kiai satu-satu, pakai nasi juga, pakai kerupuknya, atau dimakan sama kiai. Masya Allah, umur 90 tahun, sehat kiainya. Setelah itu pas musim durian, dibelikan durian, dimakan sama kiainya. Kuat bener nih kiai, dimakan durian, Masya Allah. Selesai, santrinya mengingatkan, Pak Kiai akhir-akhir ini untuk menjaga staminanya, biasanya makan telur asin 2, disiapkan 2 kret sama Sohibul Bait, dimakan 2 sama kiai. Setelah itu adzan isya, sambil nunggu jamaah siap, maka kiai itu disiapkan kopi jahe yang pedas, diminum sama kiainya, seruput. Selesai, dikasih tahu sama santrinya, Pak Kiai sudah siap semua, tinggal nunggu Pak Kiai. Berangkat kiai menuju masjid, cuma jalan kaki, itu satu RT. Maka perjalanan menuju masjid, perpaduan antara sambal durian,